sahabat, bersama kami di channel Ade Petani Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas izinnya dapat melakukan aktivitas di hari ini. Dan terima kasih juga tidak lupa untuk kawan-kawan dan sahabat semuanya yang sudah mendukung dan mensupport channel kami sehingga dapat berkembang sejauh ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman atau salah satu cara yang kami lakukan untuk menyiasati buah bulat agar tidak terlalu banyak pada kebun pepaya Kalina kita. Siasat ini kami lakukan memang dengan tujuan agar memperoleh buah lonjong di atas 90%. Memang pada awal sebelumnya memang yang pertama kita mengutamakan benih yang valid atau yang sudah teruji. Yang kedua memang sudah kita selektif dari biji. Nah, ini sebagai cadangan saja. Bila mana kita kan tidak tahu dalam sekian bibit kita tidak mengetahui misalkan 2 bulan atau 3 bulan ke depan akan mengalami mati atau apa. Jadi ini sebagai alternatif untuk cadangan. Nah, langkahnya seperti apa? Kita ikuti video berikut ini. Nah, kami mengusahakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama masalah di buah hermaprodit ataupun buah panjang ataupun buah bulat. Terkadang ini menjadi masalah serius bagi kebanyakan petani. Maka salah satunya kami menyiasati dengan membuat cadangan 20% ataupun 30% dari total penanaman. Jadi misalkan kami tanam 100 pohon, jadi kami buat yang di polybag besar ini 20 sampai 30 pohon. Nah, ini polybag dengan ukuran besar, dengan ukuran 40 x 40 ataupun 50 x 50 dengan media tanah gembur, lalu pupuk organik yang sudah kami fermentasi dan sekam bakar, lalu ditambahkan trichoderma. Sebetulnya sudah kami selektif ataupun kami sortir di bagian pertama tahap awal karena kami belum mengetahui secara pasti ataupun masih rendah pengalaman ataupun pendek pengalaman, jadi kami tidak terlalu yakin. Jadi ini adalah salah satu cara yang sangat akurat menurut kami dan menyederhanakan daripada persiapan daripada penyeleksian buah panjang. Karena jika kita mencoba ataupun melihat yang tanam 1 lubang 2 pohon, itu di pertumbuhan kurus-kurus kurang maksimal. Sementara pertumbuhan pepaya yang ideal itu untuk menghasilkan buah yang lebat ataupun rapat itu harus gemuk di awal. Jadi jangan sampai ketika berbunga ataupun berbuah si batang itu kecil, itu berpotensi sangat nantinya tidak terlalu lebat gitu, tidak terlalu rapat. Nah, jadi cara ini kami lakukan memang sudah 3 kali penanaman kami selalu menggunakan cara ini. Memang ketika di besar batang tidak akan sama seperti yang di kebun, tapi akan berbunga. Perlakuan perawatan samakan dengan yang di kebun. Jadi misalkan yang di kebun dipupuk, nah yang di polybag juga dipupuk. Jadi jangan mentang-mentang di polybag kita abaikan. Sama-sama dipupuk. Nanti juga ketika yang di kebun berbunga, ini juga paling lambat itu 2 minggu ataupun 20 hari yang di polybag juga akan berbunga. Nah, dari situ akan akurat kelihatan mana yang panjang, mana yang bulat. Jadi langsung kita yang bulat eksekusi, langsung ganti sama yang ini. Bahkan misalkan cadangannya mencukupi, bahkan bisa 100%. Nah, jadi cara ini kami lakukan untuk cadangan juga. Barangkali mungkin kedepannya kan kita tidak tahu yang namanya tanaman, misalkan total tanaman 500 pohon ataupun lebih, tidak tahu setiap perkembangan tanaman seperti apa. Jadi untuk jaga-jaga juga cadangan, bila mana
1,5 bulan setelah tanam, 2 bulan setelah tanam ada yang mati karena hal di luar sangkaan kita, langsung kita sulam pakai ini agar jarak dan waktunya tidak terpaut jauh gitu. Jadi harapannya satu kebun itu serempak panennya. Seandainya telat itu tidak terlalu lama, paling sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu perbedaannya. Nah, jadi cara ini biasa kami lakukan untuk mensiasati daripada masalah buah bulat. Memang buah bulat itu kalau di pasaran itu kurang diminati oleh konsumen, makanya setiap agen ataupun bandar menekan mungkin ke berbagai petani itu untuk menghasilkan buah panjang yang lebih banyak daripada buah bulatnya. Nah, jadi ini sekian mungkin informasi yang bisa kita sharing atau bisa kita bagikan sebagaimana praktek ataupun cara yang kami lakukan di lapangan. Nah, jadi ini kembali lagi kepada Anda, mau dipakai atau tidaknya, intinya kami melakukan cara ini. Dan tentunya kami sediakan bibit sulaman ini di kebun agar tidak kerepotan ketika nantinya mau kita pindahkan. Nah, jadi sekian dan terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton dan mendukung channel kami. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya bersama kami, Ade Petani Indonesia.